Pemerintah Kabupaten Blitar menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Pemprov Jawa Timur yang ke-75 tahun di Alun-Alun Kanigoro pada Senin 12 Oktober 2020 pagi. Pada kegiatan itu diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, sebagian kepala organisasi perangkat daerah OPD di lingkungan Pemka Blitar, dan seluruh camat sewilayah Kabupaten Blitar dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan COVID-19. Saat memberikan sambutan, PJS Bupati Blitar Budi Santoso meminta aparatur sipil negara di wilayah setempat agar bisa mewujudkan Nawa Bakti Satya, di mana program ini merupakan program unggulan di Pemprov Jatim dan harus dijalankan di setiap daerah. Selain itu, Budi Santoso juga meminta kepada ASN supaya tetap netral menjelang pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak tahun 2020 dan meningkatkan kinerja maupun menciptakan pemerintah yang bersih, efektif, dan anti korupsi. Terakhir, pada kesempatan yang sama, PJS Bupati Blitar juga menyerahkan secara simbolis penghargaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah tahun 2018 kepada Sekda Kabupaten Blitar, Toto Subihandono. Pejabat sementara Bupati Blitar selaku Inspektur Upacara tiba di tempat upacara. Kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan oleh para undangan dan peserta upacara. Namun, upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-75 Pemerintah Kabupaten Blitar Senin 12 Oktober 2020 siap dilaksanakan. Laksanakan. Penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Jawa Timur. Berdoa mulai.
Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami anggota KOR Pegawai Republik Indonesia adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berjanji. 1. Setia dan taat kepada negara kesatuan dan pemerintah Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dua. Junjung tinggi kehormatan bangsa dan negara. Serta memegang teguh rahasia jabatan dan rahasia negara. 3. Utamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan golongan. 4. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta kesetiakawanan KOR Pegawai Republik Indonesia. 5.
menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, menegakkan kejujuran, keadilan, dan disiplin, serta meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme. Struktur pemerintahannya secara hierarkis terdiri dari pemerintah pusat, keraton, watek atau daerah, dan wanua atau desa. Struktur ini terus bertahan sampai abad ke-13 zaman Singasari. Pada abad ke-13, terjadi perkembangan baru dalam struktur ketatanegaraan di Indonesia di Jawa Timur, ditandai dengan munculnya sebuah struktur baru dalam pemerintahan, yaitu nagara atau provinsi. Berdasarkan prasasti Mula Malurung dari masa Wisnuwardana yang juga bergelar Seminingrat, menyatakan bahwa struktur pemerintahan Singasari dari pusat atau keraton, nagara atau provinsi, watek atau kabupaten, dan wanua atau desa. Pada masa kerajaan Majapahit, susunan itu mendapatkan berbagai penyempurnaan, terdiri dari pusat atau nagara, provinsi atau batara, watek atau wisaya, kabupaten atau temenggung, paling bawah kabuyutan, dusun atau rama. Struktur kenegaraan Majapahit berkembang secara ketat pada masa Mataram. Wilayah Mataram dibagi secara konsentris terdiri dari Utagara atau Nagara, Pusat atau Keraton, Negaragung atau Negara Agung atau Provinsi Dalam, Manca Negara atau Provinsi Luar, Kabupaten, dan Desa. Secara etimologis, sebutan Jawa Timur pada zaman Mataram Islam muncul dengan nama Bangwetan, dengan wilayah meliputi seluruh pesisir wetan dan Manca Negara Wetan atau pedalaman Jawa Timur. Selanjutnya setelah huru hara Cina di Kartasura 1743, seluruh wilayah pesisir utara Jawa dan seluruh Pulau Madura jatuh ke tangan Kompeding. Sedangkan daerah Mataram tinggal wilayah pedalaman Jawa, Manca Negara Wetan sampai Manca Negara Kulon. Dengan berakhirnya Perang Diponegoro 1830, seluruh Jawa Timur atau Bangwetan dikuasai pemerintah Hindia Belanda. Hadirin undangan dan peserta upacara yang kami hormati, pada kesempatan ini diacara penyerahan Piagam Penghargaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atas prestasi penyelenggaraan pemerintah daerah dengan skor 3,0624 dan status kinerja sangat tinggi berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD tahun 2018 oleh Inspektur Upacara kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar. Untuk itu, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, kami silakan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang baik ini ada beberapa hal yang penting yang perlu saya sampaikan dalam upacara peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020. Pertama, tentang tekad kita untuk terus bahu-membahu dalam bekerja bersinergi dalam mengatasi tantangan ke depan, termasuk bekerjasama dalam situasi pandemi. Dan saya ingin mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian untuk lebih menguatkan tekad sebagaimana kata-kata bijak proklamator kita Dr. Insinyur Soekarno. Dalam masa sulit beliau berpesan, jika kita memiliki keinginan kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Sekali lagi saya ulangi, jika kita memiliki keinginan kuat dan dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya.
Kedua, pandemi COVID-19 telah mendera kita. Banyak saudara kita yang saat ini terhimpit kesulitan ekonomi karena dirumahkan, pendapatan yang berkurang gratis, bahkan hilang pendapatan karena pemutusan hubungan kerja. Saat inilah kita semua dituntut untuk lebih peduli, saling menolong, dan memberikan yang terbaik apa yang kita bisa berikan dengan modal sosial yang kita miliki. Semangat gotong royong, semangat persaudaraan, dan semangat solidaritas. Mari kita bersatu padu untuk bangkit dari kondisi sulit ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6, wa inna ma'al yusri yusra, inna ma'al yusri yusra, artinya maka sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya setelah ada kesulitan akan ada kemudahan. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, peringatan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur pada hakikatnya adalah suatu ungkapan rasa syukur atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Peringatan Hari Jadi Provinsi sejatinya juga merupakan penghormatan kita terhadap lahirnya pemerintah Provinsi Jawa Timur yang ditandai dengan dimulainya penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Timur tanggal 12 Oktober tahun 1945 dengan Allah atau Gubernur pertama Raden Mas Tumenggung Arya Suryo dan para penerus beliau. Masyarakat Jawa Timur yang kental dengan semangat gotong royong, kepeloporannya, kejuangannya, toleransi, santun, dan agamis menjadi modal dasar pembangunan yang sangat fundamental sebagaimana tercatat dalam perjalanan sejarah Provinsi Jawa Timur. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, Hari Jadi Provinsi Jawa Timur merupakan sarana menumbuh kembangkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, mendorong semangat memiliki, membangun daerah, serta memperkuat rasa kecintaan masyarakat di wilayah Jawa Timur dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selaras dengan semangat yang digelorakan pada hari perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 tahun 2020, yaitu Indonesia Maju, maka tema yang diambil pada peringatan Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 yaitu adalah semangat Nawa Bakti Satya untuk Jawa Timur Maju. Merupakan sebuah tekad bahwa di tengah pandemi COVID-19 semangat untuk mewujudkan masyarakat Jawa Timur terdepan, religi, sejahtera, lahir dan batin melalui 9 Nawa Bakti Satya Jawa Timur dan tetap senantiasa kita jaga. 1. Jawa Timur sejahtera. Di tengah kesulitan sosial ekonomi yang sangat terasa akibat pandemi, Provinsi Jawa Timur senantiasa menjalankan peran mengkoordinasikan secara efektif penyaluran berbagai skema bantuan sosial, baik yang bersumber pada APBN serta yang bersumber pada APBD Provinsi Jawa Timur, termasuk program suplemen BPNT dan bantuan jaring pengaman sosial. Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara optimal dan total menyasar sekitar 1 juta keluarga terdampak. Program unggulan seperti Jatim Satya yang dijabarkan melalui antaranya Jatim Puspa, PKH, Lansia, Anti Poverty Program atau APP, serta berbagai program lainnya senantiasa terus kita pertahankan. Jatim Berkah merupakan komitmen untuk mendorong masyarakat yang diberkahi dengan dilandasi kesadaran sebagai masyarakat yang berketuhanan, kehadiran negara yang mendorong masyarakat untuk menjalankan kehidupan beragama dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan memberikan perhatian kepada pemuka agama dan rumah ibadah serta pendidikan keagamaan dan senantiasa menjadi nafas dalam pembangunan daerah. Jatim Agro nomor 6 merupakan sebuah wujud kesadaran bahwa pembangunan pertanian bukan sekedar sektor ekonomi,
tetapi wujud kedaulatan pangan. Disinilah diperlukan keberpihakan pertanian, bukan sekedar didasari perhitungan untung rugi komersial. 7. Jatim Berdaya merupakan komitmen mewujudkan keselarasan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan Sustainable Development Goal, bahwa tidak ada yang tertinggal atau no one left behind. Insan penyandang difabel, lansia, kaum perempuan, masyarakat pedesaan, kesemuanya senantiasa diberikan kesempatan untuk berkarya dan mendapatkan kesejahteraan. Jawa Timur atau Amanah nomor 8 merupakan pilar dasar pemerintah yang berintegritas, tidak hanya bebas dari penyimpangan, namun juga teguh dan prima dalam memberikan pelayanan. Kinerja yang baik dan transparan adalah tujuan dari Bakti Jatim Amanah. 9. Jatim Harmoni merupakan komitmen untuk kelestarian atau melestarikan alam serta warisan budaya dalam pembangunan. Keharmonisan sosial senantiasa dapat dipupuk dengan mencintai lingkungan hidup, membangun sportivitas, mengembangkan kebudayaan, membangun karakter kepemudaan, dan menjaga silaturahmi di antara kita semua. Beberapa penghargaan diterima oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain 1. Tanggal 22 Juli tahun 2020, penghargaan dalam Lomba Inovasi New Normal Life yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri. 2 kategori yang diperoleh adalah juara 1 dalam sektor pasar modern dan juara 2 sektor tempat wisata. Ya, aplaus ya untuk Gubernur ya. Dan tanggal 21 Agustus 2020, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan dari Kementerian Agama dalam kategori Gubernur yang menangani COVID-19 dengan pendekatan spiritualisme selain protokol kesehatan. Yang ketiga, tanggal 7 Oktober 2020, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerima penghargaan prestasi kinerja terbaik dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah atau LPPD Kementerian Dalam Negeri. Luar biasa. Dan 4, tanggal 8 Oktober 2020 menerima penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia berupa peringkat pertama pembina keselamatan kesempatan kerja. Demikian diantara penghargaan yang diterima Provinsi Jawa Timur, dan masih banyak lagi penghargaan lainnya. Kami ucapkan terima kasih atas kerja keras berbagai pihak sehingga berbagai aspirasi tersebut menjadi bagian dari prestasi kita bersama. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, mulai dari jajaran birokrasi pemerintahan, khususnya Bupati, Wali Kota se-Jawa Timur, jajaran TNI Polri, Forkopimda secara keseluruhan, instansi vertikal, para pengusaha, pelaku ekonomi, baik UMKM dan koperasi, tokoh agama, kampus, media, seluruh masyarakat Jawa Timur yang telah memberikan kontribusi yang besar bagi keberhasilan pemerintah dan pembangunan di Jawa Timur. Puji syukur kami persembahkan kehadirat-Mu atas limpahan rahmat, nikmat, dan karunia-Mu. Pada hari ini dapat kami ikuti bersama upacara dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-75 Provinsi Jawa Timur tahun 2020 di Kabupaten Blitar. Semoga upacara ini bermanfaat dan Engkau ridhoi. Ya Allah, kami seluruh peserta upacara ini memohon kehadirat-Mu. Semoga upacara ini sebagai bagian wujud syukur kami atas nikmat kekayaan alam dan ketentraman yang Kau berikan kepada masyarakat Jawa Timur. Ya Allah, berikan kepada kami seluruh peserta upacara ini panjang umur, kesehatan serta kekuatan lahir dan batin. Penghormatan kepada lambang daerah Provinsi Jawa Timur
dipimpin Komandan Upacara. Upacara telah dilaksanakan, laporan selesai. Bubarkan. Alhamdulillah, dari khidmat betul, berjalan lancar. Intinya kita evaluasi lagi setelah kita berjalan nama Bakti Satya itu. Temanya betul, Pak Bu Ibu Gubernur kan keliling terus ya itu, membuktikan bagaimana pelaksanaan nama Bakti Satya ya 1-9 itu. Mulai yang Jatim Harmoni, Jatim Berkah, Jatim Kerja, terus Jatim Amanah dan selanjutnya. Dan buktinya waktu itu Ibu Gubernur di sini juga ke mana itu yang Jatim Berkah atau Jatim Amanah, bukan Amanah, Jatim Harmoni, mencoba untuk kita sampaikan tentang patroli justisi itu juga ke kampung Capri, luar biasa. Terus Pak Batu juga seperti itu, ke kampung Coklat bagaimana mengembangkan popok dan lain-lain, bagaimana harus dikembangkan bahan pesantren dan produknya itu. Saya juga dapat pesan dari beliau. Terus Bu Khofifah sudah meresmikan apa itu rumah sakit di Serengat, luar biasa. Jadi itu bagian daripada 1-9 itu nama Bakti Satya itu. Ya tadi sudah saya bacakan catatan ASN. Ya isinya kita untuk netralitas ya, itu biasa yang kita lakukan kalau pilkada serentak, dan juga bagaimana menciptakan kinerja untuk Jatim Amanah itu. Ya, bagaimana integritas, sinergitas daripada terus juga pesan untuk anak-anak muda ada semua itu juga di era milenial ini luar biasa sambutannya tadi. Ya, saya bacakan memang panjang 21 halaman. Ya, untuk masyarakat Pak, untuk masyarakat Blitar. Untuk masyarakat Blitar ya dari 1-9 itu saya mengharap memang apa yang disampaikan Ibu Gubernur tadi untuk masyarakat ya itu khususnya untuk masyarakat Blitar yaitu untuk membangun, menciptakan kinerja, terus pemberdayaan, terus saling bahu-membahu ya masyarakatnya itu memahami, kita pahami karena Jatim nama Bakti Satya itu aparatur harus datang langsung itu seperti hadir ya, pemerintah harus hadir menyampaikan sosialisasi dan lain-lain. Ya, nama Bakti kelihatannya berjalan di sini dan beliau mengatakan 10 ke depan yang paling makmur untuk Jawa Timur termasuk Blitar ini yang makmur. Jadi saya terpacu betul menderekkan Ibu maupun Pak Wagub kemana-mana. Saya juga ingin belajar ternyata nama Bakti Satya seperti ini dan dilaksanakan di di Kabupaten Blitar dengan baik. Nah, ini perlu kita tingkatkan lagi.